Mati lampu nyalain lilin, orang Jepara pintar mengukir. Kalau pengen asupan adrenalin, tonton video ini sampai akhir. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Dusk for a Hitman yang dirilis pada tahun 2023. Film ini adalah adaptasi dari kisah nyata Donald Lavoie, seorang pembunuh bayarin yang pernah menggemparkan dunia pada masanya. Berlatar di tahun 1979, film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran paling berbahaya di Kanada yang sangat setia kepada organisasinya. Namun pada suatu hari dia mendapatkan tugas untuk membunuh keluarganya sendiri. Lantas, apakah dia tega melakukannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Dusk for a Hitman. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang pembunuh bayaran bernama Donald yang sedang berkendara bersama bawahannya. Selain bekerja sebagai pembunuh, mereka juga merupakan anggota geng Cloud Du Bois yang paling berkuasa di Kanada. Saat ini, mereka berdua sedang menjalankan tugas untuk membunuh seseorang. Setibanya di lokasi, mereka mengamati keadaan sekitar terlebih dahulu. Lalu setelah situasinya aman, Donald pun langsung beraksi. Setelah itu, dia menyuruh bawahannya untuk menghilangkan semua barang bukti serta memasukkan mayat ke dalam bagasi mobil. Tapi saat semuanya sudah beres, tiba-tiba rupanya, selain membunuh target, dia juga ditugaskan untuk menghabisi bawahannya agar tidak ada saksi mata. Di sini, Donald sama sekali tidak memiliki belas kasihan berkat pengalamannya sebagai pembunuh bayaran yang sudah melegenda. Jadi siapapun targetnya, dia pasti akan mengeksekusinya tanpa ragu. Kemudian dia membawa dua mayat tersebut ke hadapan bosnya yang bernama Du Bois. Melihat hasil kerja Donald, bos gangster ini pun tersenyum puas. Selain itu, dia juga memuji Donald yang mau membunuh bawahannya sendiri karena ternyata kinerja pembunuh junior itu sangat buruk dan sering dapat review bintang 1. Sehingga Du Bois memutuskan untuk menyingkirkannya dari geng dan ingin mencari pengganti yang lebih brutal, kejam, dan kumisnya lebih tebal. Setelah mengubur kedua mayat tadi, bos gangster itu mengajak seluruh anak buahnya untuk berpesta. Akan tetapi Donald menolak tawaran tersebut karena dia harus pulang cepat agar bisa merayakan ulang tahun putrinya. Ternyata walaupun kejam saat bekerja, tapi dia adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Tipikal papa rock and roll ini mah. Mendengar hal itu, Du Bois langsung memberikannya tambahan uang supaya Donald bisa membelikan hadiah untuk anak kesayangannya. Malam harinya, Donald pulang dengan membawa kado yang besar. Dan sebagai seorang ayah, tentunya dia tidak sabar ingin melihat ekspresi bahagia anaknya. Namun semua itu sia-sia karena Donald baru sampai di rumahnya jam 11 malam. Dia lupa kalau putrinya bukanlah anak pang yang biasa begadang sampai subuh. Alhasil, dia pun merasa bersalah karena tidak bisa merayakan ulang tahunnya tepat waktu. Melihat Donald yang sedih, istrinya pun berusaha untuk menenangkannya. Besoknya, Donald menemui adik kandungnya yang bernama Paul. Di sini, dia baru saja keluar dari penjara karena tertangkap saat menjadi preman pasar. Karena tidak mau menganggur lama, Paul pun membujuk Donald agar mengizinkannya bergabung ke dalam gengnya The Boys. Pada awalnya, dia menolak permintaan tersebut karena takut adiknya masuk penjara lagi. Tapi di sisi lain, dia juga tidak tega melihatnya menjadi sampah masyarakat. Hingga akhirnya, dia mengizinkannya untuk bergabung. Promis. Di hari yang sama, Donald kembali mendapatkan perintah untuk menagih hutang kepada salah satu klien The Bois. Namun bukannya membayar, orang itu malah mengusir dan menjelek-jelekan nama Du Bois di depan Donald. Dan sesuai SOP yang berlaku, Donald pun langsung menyuruh Paul dan anggota gangster lain untuk memberi pelajaran kepada pria tersebut.
Setelahnya, Donald memperingatkan agar pria itu segera membayar hutangnya, dan kalau dia bersikap seperti tadi lagi, maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya. Kemudian dia menyuruh Paul untuk mencari pekerjaan baru sebab adiknya ini terlalu brutal untuk menjadi anggota Du Bois. Padahal menjadi gangster adalah pekerjaan yang membutuhkan otak. Sebenarnya, Donald sangat mengkhawatirkan nasib Paul karena kalau Du Bois tahu kinerjanya, maka dia sudah pasti akan dihajar habis-habisan. Satu tahun kemudian, Donald dan anak buahnya yang baru mendapatkan tugas menagih hutang lagi. Dan kali ini, dia menyuruh anak buahnya untuk menghajar si tukang hutang karena sudah menunggak selama 3 bulan. Selesai menjalankan tugas, Donald menemui bosnya untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Lalu dari sini, Du Bois akan menentukan apakah si tukang hutang layak dibunuh atau tidak. Kali ini, dia mendapatkan misi baru untuk menghabisi seorang klien yang sudah menunggak lama. Tanpa membuang waktu, Donald dan anak buahnya pun mendatangi targetnya yang tidak pernah membayar, selalu menghindar, dan mulutnya mencela-mencela. Dan sesampainya di tempat target, Donald pun langsung mengirimnya ke alam barzah. Sayangnya, dia dan anak buahnya pergi dengan terburu-buru tanpa memperhatikan keadaan sekitar. Padahal ada seorang bocil yang melihat mereka keluar dari rumah target. Kemudian, Donald dan anak buahnya buru-buru pergi ke kawasan pelabuhan untuk membuang pistol dan menghilangkan barang bukti. Tapi tidak lama setelah itu, ada seorang polisi yang melihat gerak-gerik mereka dan langsung menghampiri keduanya. Karena takut ketahuan, Donald pun memutuskan untuk pura-pura mabuk sambil menghajar anak buahnya sendiri. Namun ternyata yang mendatangi mereka adalah polisi khusus pelabuhan. Awalnya, polisi ini hanya ingin menegur Donald yang telah masuk pelabuhan tanpa izin. Tapi setelah melihat anak buah Donald yang sudah babak belur, dia pun mulai mencurigai mereka berdua. Beruntung, Donald memiliki skill bacot yang di atas rata-rata sehingga dia mampu mengelak dan mengatakan kalau dirinya sedang dalam pengaruh kawa-kawa. Mendengar penjelasannya, polisi tersebut akhirnya hanya memberikan surat denda lalu pergi meninggalkan mereka. Keesokan malamnya, Du Bois memanggil Donald dan anak buahnya untuk membahas sesuatu yang sangat penting. Dalam pertemuan ini, dia menjelaskan bahwa polisi telah mengetahui pembunuhan yang mereka lakukan. Dan mulai sekarang, mereka berdua sudah resmi menjadi buronan nasional. Oleh sebab itu, Du Bois menyarankan agar mereka bersembunyi namun jangan di dalam goa karena sudah dipenuhi oleh fans MU. Akhirnya, bos gangster ini pun memberikan sejumlah uang supaya mereka bisa bertahan selama di tempat persembunyian. Akan tetapi anak buah Donald tidak terima dan malah menyalahkan Du Bois yang merupakan dalang dari pembunuhan tersebut. Mendengar itu, Donald pun langsung mengeksekusinya saat itu juga. Melihat tindakan tersebut, Du Bois terlihat sangat lega karena merasa dibela oleh anak buah kepercayaannya. Sementara itu, Donald berusaha merendah dan mengatakan kalau dia hanya melaksanakan tugasnya sebagai orang yang setia, kelas. Sepulangnya dari sana, dia menelpon istrinya lalu memintanya untuk bertemu di tempat yang sepi dengan membawa barang-barang miliknya. Tidak lama kemudian sang istri datang sambil misuh-misuh. Rupanya dia sudah tahu bahwa suaminya telah menjadi buronan dari berita yang beredar. Di sini dia juga khawatir jika keluarganya akan terseret masalah setelah ini. Namun Donald menyuruh sang istri untuk diam dan tidak berpikir negatif dulu.
Setelah membawa semua barangnya, Donald bersembunyi di sebuah villa milik teman dekatnya yang bernama Jean. Di tempat itu dia menceritakan tentang kejadian yang baru saja menimpanya. Dan sebagai teman dekat tentunya Jean langsung menasehati Donald yang intinya pembunuh itu harus segera berhenti dari gengnya The Boys. Karena menurutnya bos gangster itu takut dikudeta, apalagi Donald semakin hari menjadi semakin overpower. Mendengar perkataan Jean, Donald pun mulai overthinking dan bertanya-tanya apakah The Boys benar-benar menjebaknya. Satu minggu setelahnya, sang istri akhirnya mengunjungi Donald. Kemudian wanita itu menceritakan kejadian selama seminggu terakhir di mana rumahnya selalu diawasi oleh polisi, bahkan banyak tukang bakso yang bawa HT di depan rumahnya. Di momen ini, Donald berniat untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran demi kebaikan keluarganya. Selain itu, dia juga berjanji akan membereskan semua masalahnya. Dan setelah semuanya selesai, dia ingin mengajak keluarganya pindah ke wilayah selatan lalu memulai kehidupan yang baru. Karena tekadnya sudah bulat, Donald pun memberanikan diri untuk kembali ke kota dan menemui Du Bois. Tanpa basa-basi, dia langsung mengakhiri pekerjaannya. Dan sebelum pergi, dia memberitahu bosnya tersebut kalau dia dan keluarganya akan pindah ke selatan untuk memulai bisnis baru, yaitu membuat UMKM yang menjual barang haram. Maka dari itu dia memerlukan bantuan Du Bois untuk membangun bisnis mandirinya. Di sini tampaknya Donald masih percaya bahwa bosnya adalah orang yang sangat peduli kepadanya. Malam harinya Donald menemui Paul di hotel pinggir kota untuk membicarakan sesuatu. Yang intinya dia ingin mengajak adiknya bekerja sama dalam mengedarkan barang-barang haram. Namun di tengah diskusi mereka, tiba-tiba sialnya, polisi berhasil menangkap Donald lalu membawanya ke kantor polisi. Di ruangan interogasi, Donald sama sekali tidak memberikan informasi sedikit pun. Tidak kehabisan akal, polisi berusaha memberinya tawaran yang sangat menarik, yang mana jika Donald memberitahu keberadaan bosnya, maka hukumannya akan diringankan. Bahkan dia sangat mungkin untuk tidak dipenjara. Akan tetapi pembunuh itu tetap memilih diam dan memegang sumpah setianya kepada Du Bois. Merasa kesal dengan sikap Donald, polisi botak ini pun langsung membrutal di tempat. Tidak berselang lama, pengacara Donald datang ke tempat tersebut atas perintah dari Du Bois. Pria ini datang untuk memastikan bahwa tidak ada satupun informasi yang bocor kepada polisi. Dan tentunya Donald sangat bisa menjamin kalau dirinya sudah tutup mulut. Setelahnya, si pengacara berjanji akan berusaha memenangkan sidang agar Donald bisa keluar dari penjara setelah 3 bulan. Singkat cerita, pengacara utusan Du Bois itu benar-benar bisa mengeluarkannya dari penjara hanya dalam 3 bulan saja. Dan pada akhirnya Donald bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Tidak hanya itu, Paul juga turut hadir di sana untuk menyambut kepulangan abangnya. Dia juga memberitahu bahwa selama abangnya tidak ada, dia telah berhasil menjadi petani daun haram dan menjalankan bisnis yang lumayan menguntungkan. Dan sekarang dia ingin mengajak sang kakak untuk pindah ke selatan dan menjalankan bisnis tersebut bersama-sama. Mendengar kabar itu, Donald pun ikut bahagia dan bangga pada adiknya yang punya skill bertani berkat sering main Hay Day. Sebelum pindah ke selatan, dia memutuskan untuk menemui Du Bois untuk berterima kasih sekaligus berpamitan. Tapi sebagai bos gangster yang memiliki prinsip, Du Bois tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Maka dari itu, dia meminta jasa timbal balik kepada Donald. Apalagi dia harus menyuap polisi sebesar 271 triliun agar bisa mengurangi hukuman penjaranya. Mau tidak mau, Donald pun harus melaksanakan beberapa tugas terakhir darinya. Yang pertama, Du Bois menyuruhnya untuk menghabisi seorang pria yang sedang tidak berdaya. Dan tanpa basa-basi, Donald pun langsung mengeksekusinya. Fais-toi plaisir, mon Dieu.
Tapi di tugas berikutnya dia justru disuruh untuk menghabisi Paul alias adiknya sendiri karena ternyata Du Bois merasa kalau Paul telah merebut para pelanggan setianya. Dan apabila Donald tidak berhasil maka dia akan menghabisinya beserta istri dan juga anaknya. Mendengar hal itu, Donald sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bosnya tega memberikan perintah semacam itu. Besoknya, dia mengunjungi Paul yang sedang merawat tanaman haram. Mereka berdua kemudian terlibat obrolan panjang, yang intinya Paul bercerita kalau bisnisnya semakin besar dan terkenal tanpa tahu bahwa dia telah merebut pelanggan Du Bois. Bahkan saking terkenalnya, ada orang-orang medis yang membeli tanaman tersebut darinya untuk membuat obat kanker. Jadi sebagai petani yang baru mulai 3 bulan yang lalu, Paul bisa dibilang sangat sukses. Karena bosan di rumah, Donald pun mengajak adiknya jalan-jalan ke dalam hutan. Dan sesampainya di sana, dia langsung mengeluarkan pistol untuk membunuhnya. Namun sebagai seorang kakak, dia tidak tega menarik pelatuknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melanggar perintah Du Bois untuk yang pertama kalinya. Donald kemudian menyuruh Paul untuk kabur sejauh mungkin dan bersembunyi hingga situasinya aman. Setelahnya, Donald memalsukan kematian adiknya lalu membakar seluruh tanaman haram miliknya, padahal Paul baru senang-senangnya merintis bisnis UMKM ini. Tapi bagaimanapun juga hal ini adalah usahanya untuk melindungi keluarga dari ancaman Du Bois. Tidak terasa 3 bulan pun berlalu dengan cepat. Pada musim dingin ini, Du Bois mengajak seluruh anak buahnya berpesta untuk merayakan bangkitnya bisnis mereka yang keuntungannya melebihi investasi Bitcoin. Tapi kenyataannya pesta itu dibuat untuk menjebak Donald. Rupanya dia sudah tahu bahwa pembunuh itu telah memalsukan kematian adiknya. Ketika Donald sedang lengah, para gangster langsung mengepung dirinya. Di sini dia sadar kalau Du Bois sudah mengetahui semuanya. Mau tidak mau, dia pun langsung melarikan diri. Di luar dugaan, Donald berhasil kabur dari pengejaran tersebut, padahal anak buah si Jamet sudah mengepungnya dari segala penjuru. Dia lalu membawa istri dan anaknya kabur menuju rumah Jean. Di tempat itu, dia menceritakan semuanya kepada sahabatnya tersebut. Dan setelah mendengar semua penjelasan Donald, Jean pun memutuskan untuk merencanakan perampokan untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dengan begitu, mereka bisa kabur ke wilayah selatan dan menjadi lebih dekat dengan Nyi Roro Kidul. Tanpa membuang waktu, Jean pun memanggil saudaranya yang ahli dalam merampok. Kemudian mereka bertiga membuat rencana perampokan dengan sangat matang. Dari hasil diskusi, mereka memutuskan untuk merampok salah satu orang kaya di kota tersebut. Dan hanya dalam waktu singkat, mereka berhasil melakukannya. Beberapa hari setelahnya, kabar perampokan itu menyebar ke seluruh kota. Namun hal itu sama sekali tidak membuat Donald takut karena polisi masih belum bisa melacaknya. Dan oleh karenanya dia berinisiatif keluar rumah untuk mencari pohon Natal. Tapi sayangnya dia keluar di waktu yang tidak tepat karena ada polisi patroli yang berjaga di sekitar wilayahnya. Alhasil dia pun tertangkap saat itu juga. Pada akhirnya Donald harus mendekam lagi di penjara dan di sana dia bertemu kembali dengan polisi botak yang pernah menginterogasinya saat itu. Dan lagi-lagi polisi tersebut menawarkan kerjasama untuk meruntuhkan Du Bois dan gengnya.
Jika Donald mau memberikan seluruh informasi, maka para polisi akan menjamin keselamatannya sekeluarga dan akan membelikan anaknya lato-lato. Tidak hanya itu, polisi botak ini juga akan memberikannya uang supaya dia bisa pindah ke selatan. Tapi ternyata Donald masih belum tertarik. Di satu sisi dia masih memiliki dendam kepada bosnya yang licik, namun di sisi lain dia tidak mau bekerja sama dengan polisi. Karena tidak kunjung berhasil, akhirnya polisi tersebut membocorkan sebuah rahasia. Ternyata saat pertama kali Donald dan adiknya terciduk, Du Bois adalah orang yang melaporkannya. Selain itu, dia sengaja mengutus pengacara untuk Donald supaya hukumannya dapat diringankan. Rupanya Jamet itu tidak berniat menyingkirkannya. Dia justru melakukan semuanya agar Donald memiliki hutang budi kepadanya sehingga dia bisa memperbudak pembunuh ini seumur hidup. Setelah terkena tsunami fakta, Donald pun mulai sadar kalau dia telah dicuci otak secara tidak langsung. Selepas merenungi fakta tadi, Donald akhirnya bersedia membantu polisi. Mendengar hal itu, polisi botak pun menepati janjinya untuk mengamankan istri dan anak Donald serta memesan lato-lato yang paling mahal untuk anaknya. Kemudian polisi ini juga memberitahu bahwa Du Bois sedang mengutus pengacara untuk menyelamatkannya lagi. Jadi, dia berharap Donald bisa menolaknya dan mengambil sikap yang tegas. Tidak berselang lama, pengacara Du Bois datang sesuai dugaan si polisi, dan Donald pun terang-terangan menyatakan perang terhadap bosnya di depan pengacaranya tersebut. Sejak hari itu, Donald resmi menjadi informan polisi. Dia kemudian memberitahu lokasi mayat yang pernah dibunuhnya serta membocorkan seluruh informasi mengenai para gangster di organisasi Du Bois. Namun di sisi lain, Donald sebenarnya merasakan tekanan batin karena dia belum tahu apakah para polisi dapat dia percaya atau mereka hanya ingin memanfaatkan dirinya. Melihat hal itu, polisi botak pun berusaha menenangkannya. Di tengah kerjasamanya dengan polisi, Donald menyempatkan waktu untuk menemui istrinya. Di sana mereka berdiskusi mengenai kemungkinan buruk yang akan menimpa keluarga mereka. Dan karena keadaan di luar sana semakin memburuk, Donald pun menyuruh istrinya pergi sejauh mungkin agar dia bisa fokus dengan masalahnya. Dan jika semua ini selesai, dia berjanji akan kembali menemuinya. Dengan berat hati, wanita itu pun terpaksa membiarkan suaminya berjuang sendirian. Setelah istrinya pergi, polisi botak mengatakan kalau ini adalah keputusan terbaik karena jika Du Bois menemukan keluarganya, maka Jamet itu sudah pasti akan menghabisinya. Namun tanpa kehadiran keluarganya, Donald merasa semakin stres dan tertekan. Akibatnya, dia menjadi sulit makan, tidur, bahkan tidak pernah mandi hingga tubuhnya bau belerang. Karena kasihan, polisi botak pun membantu Donald untuk mengubah penampilannya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang mengenalnya, terutama Du Bois CS. Sehingga dia bisa leluasa menyelesaikan masalahnya dan bisa bertemu keluarganya kapan saja. Hari demi hari pun berlalu dan sekarang Donald sudah terlihat seperti seorang polisi sungguhan. Dan berkat informasi darinya, semua kejahatan geng Du Bois berhasil terungkap. Alhasil Jamet itu dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Sementara itu, Donald dibebaskan dari segala kesalahannya karena telah berjasa membantu polisi. Dan film pun tamat dengan happy ending. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah pentingnya memilih jalan kebaikan dan keadilan bahkan jika itu sulit. Seperti yang dilakukan oleh Donald, dia lebih memilih melindungi keluarganya daripada harus terus-terusan mengejar harta dan mengabaikan keluarganya. Karena sesuai lirik lagu Bunga Citra Lestari, harta yang paling berharga adalah rumah warga.
Sedangkan pelajaran yang tidak boleh diambil adalah kalau sedang berbuat jahat, awasilah bocil di sekitarmu karena semua kesialan Donald di film ini gara-gara bocil kematian. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pendukung timnas yang pengen STY kontraknya diperpanjang dan dia dibikinin patung, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.